Halo, howdy teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Oh ya teman-teman, ini saya sedang lagi perjalanan lagi, masih di seputaran Kabupaten Gunung Mas. Teman-teman, ini masuk ke dalam Kecamatan Tewah. Kami ini sedang akan menuju ke Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Jadi ini sudah masuk ke Desa Teluk Lawah di Kecamatan Tewah. Mungkin kita akan sampai dalam ya kurang lebih 2 jam, 1,5 jam sampai 2 jam ya teman-teman ke Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Nanti kita mau ke beberapa desa di sana, yaitu Tumbang Pesangon, Dandang, kemudian Tumbang Miri. Nah, ini adalah jalan yang kita lalui terkait dengan perjalanan kita menuju ke daerah Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Memang jalannya ini aspal ya teman-teman ya, tetapi ya seperti yang teman-teman lihat, kita nggak bisa terlalu cepat di sini, nggak bisa terlalu kencang gitu, nggak bisa maksimal kecepatan kita karena jalannya itu ya berlubang-lubang walaupun di aspal ya. Kalau ya nyangkut sih tidak gitu ya, karena dia bukan jalan tanah atau jalan pasir, tetapi ya kita tidak bisa menggunakan kecepatan yang maksimal, sehingga kita harus pelan-pelan dalam melewati jalan ini. Ini kontur jalannya ini teman-teman ya naik turun, dan kadang-kadang yang agak merepotkan itu ketika kita harus mengambil ancang-ancang untuk melakukan tanjakan dengan kecepatan yang lumayan ini. Nah, ini tiba-tiba ada lubang teman-teman, ada lubang di atas tanjakan gitu. Itu yang agak merepotkan. Ini jadi kalau misalnya orang yang membawa mobil itu tidak terlalu berpengalaman, ya bisa mati tiba-tiba mobilnya. Di sini ya banyakan memang tidak bisa kita memakai mobil yang matic ya, karena kontrol untuk matic itu kita tidak bisa kita kendalikan secara maksimal. Ini kita sudah masuk ke desa Kesintu namanya, masih di Kecamatan Tewah. Saya jadi hafal itu beberapa desa dan beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Gunung Mas ini ya teman-teman, karena sering melakukan perjalanan ke sini. Nah, ini adalah sekali lagi truk-truk besar pengangkut hasil mungkin perkebunan atau pertambangan, karena di sana itu ada perkebunan kelapa sawit yang cukup besar juga, dan ya mungkin pertambangan juga ya, membawa hasil pertambangan seperti batu bara gitu. Tuh. Jadi di sini kita perlu berkonsentrasi ya teman-teman ya, untuk dapat melalui jalan seperti ini. Cuaca di luar ini sekarang cukup panas, sekitar mungkin 32 sampai 35 derajat Celcius. Ini kita sudah masukin desa Kesintu namanya. Tuh. Dan kondisi sekarang di daerah Kabupaten Gunung Mas ini, terutama yang daerah hulu-hulu itu, sekarang sering sekali turun hujan ya teman-teman ya. Ini bulan Agustus mau masuk ke bulan September, sering kali hujan. Dan yang menjadi permasalahan ketika hujan yang terlalu deras ya, nah ini ya teman-teman contoh ya, lubang-lubangnya cukup sangat besar gitu, dan dia terisi oleh air dan kita tidak bisa melihat gitu ya. Ini adalah kantor desanya, kantor desa Teluk Kesintu, Kecamatan Tewah di Kabupaten Gunung Mas. Dan sekarang kondisinya adalah
di mana-mana itu banjir. Ya, bahkan banjirnya itu ya lumayan cukup dalam gitu ya. Bahkan ada yang sulit untuk dilalui. Nanti kita nggak tahu ke depannya di sana itu seperti apa, tapi nanti kita lihat saja. Semoga kita bisa lewat sampai ke tujuan. Ya, ini sebenarnya jalannya enak aja, cuman ya diperparah dengan aspal-aspal yang seperti ini. Ya, aspalnya itu seperti apa ya? Seperti naik gitu ke atas. Ibaratnya aspal yang pecah. Itu ya. Mungkin oleh beban yang dia terima terlalu berat, atau kontur di bawahnya itu amblas atau apa ya, sehingga menyebabkan dia seperti ini. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan sih jalan-jalan seperti ini itu diperbaiki gitu ya. Ya ini mungkin pertanyaan yang mungkin diajukan juga, ditanyakan juga oleh semua masyarakat ya, terkait dengan maintenance jalan ya. Karena membuat jalan itu ya memang bisa gitu ya, membuat jalan untuk membuka keterisolasian, tetapi yang sering kali dilupakan juga adalah maintenance-nya ya. Karena seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya adalah jalan ini ya teman-teman, ya tidak semudah itu juga gitu ya untuk project, untuk perbaikannya, karena ada yang pegang masing-masing gitu ya, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun itu jalan yang digarap oleh pemerintah pusat. Jadi ada bagiannya masing-masing itu teman-teman. Sehingga walaupun dia berada di kabupaten tertentu, tetapi kalau bukan kewenangan kabupaten itu untuk memperbaiki jalan itu, ya walaupun itu rusak, sehingga tampaknya ada pembiaran gitu ya oleh pemerintah kabupaten, tapi ternyata bukan hal seperti itu gitu ya. Jadi dia agak kompleks gitu ya. Tetapi semoga kedepannya untuk masalah perbaikan atau birokrasinya itu lebih cepat gitu ya untuk jalan ini. Karena sekali ini putus gitu ya, atau tidak di maintenance lebih lanjut, yang itu kan menyusahkan ya masyarakat setempat dan orang-orang yang ingin menggunakan jalan tadi. Ya bayangkan saja kalau jalannya itu putus, ya pergerakan orang dan barang jadi sulit. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan kita di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di luar sana ya, di luar negeri gitu ya. Kalau orang-orang di luar negeri itu dia full dengan rules ya, dengan aturan-aturan. Ya, aturan-aturan itu mengatur apapun yang menjadi kepentingan orang di situ. Ya, tujuannya aturan itu adalah untuk mempermudah semuanya, karena semakin banyak orang gitu ya, kalau tidak ada aturan ya, sehingga orang-orang itu akan masing-masing gitu ya, dengan pendapatnya masing-masing. Itulah gunanya aturan ya. Aturan itu adalah untuk membuat keteraturan ketika kita menghadapi orang banyak ya. Nah ini yang mungkin budaya aturan ini ya, patuh terhadap aturan ini yang agak sulit kita terapkan di tempat kita, karena ini butuh waktu gitu ya. Tapi saya yakin nanti suatu saat itu akan bisa gitu ya untuk masalah aturan. Contohnya saja yang paling mudah itu adalah untuk masalah sampah itu teman-teman. Kalau kita lihat orang-orang di luar negeri itu, kenapa mereka di tempat mereka itu bisa tampak bagus gitu ya, teratur, bersih ya. Itu adalah karena aturan
Jadi orang-orang di sana itu dia dengan adanya aturan-aturan tertentu sehingga dia mematuhinya dan tergugah untuk menjaganya. Misalnya ada sampah, ya walaupun bukan dia yang membuang sampahnya, tetapi ada sampah tergeletak, dia akan langsung ambil gitu. Ya itu berlaku untuk semuanya gitu ya, tetapi memang ada juga yang bandel yang nggak mau ngikutin aturan ya. Nah ini sebenarnya yang perlu kita contoh gitu dari negara-negara tadi. Saya tidak bilang negara mereka lebih baik dari negara kita, tidak, tetapi kalau dari kita lihat saja dari segi kebersihan ya, atau pemeliharaan tertentu itu tidak ada kompromi ya. Misalnya yang boleh melewati jalan tertentu itu berat kendaraannya sampai berapa ton seperti itu. Kalau lebih dari misalnya dari 1 ton itu tidak boleh lewat. Itu ya yang contohnya aturan-aturan. Kalau tempat kita enggak. Ya seringkali saya lihat jalan yang misalnya 1 ton bisa aja dilewatin oleh kendaraan yang bisa sampai 5 ton misalnya dengan angkutannya. Nah ini yang membuat salah satunya adalah jalan-jalan seperti ini menjadi tidak nyaman untuk dilalui ya, itu satu. Kemudian tadi kembali lagi ke sampah gitu ya, kesadaran kita itu di sini sangat sulit gitu ya. Sampah itu ya dianggap biasa gitu. Kalau kita buang sampah dari mobil langsung kita buang ke jalan gitu, ya udah ya. Kalau sampah-sampah organik yang memang dia bisa terurai sendiri gitu ya. Kalau misalnya sampah-sampahnya sampah plastik ya, atau sampah yang sulit untuk terurai, bayangkan saja ya, untuk terurai plastik itu membutuhkan sampai ribuan tahun. Nah ini yang perlu dipikirkan, sehingga dengan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan tadi ya, banyak aturannya, sehingga bisa menyebabkan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi kita. Contohnya ya ada banjir, ya tanah longsor, ya belum lagi pemandangan yang tidak bagus. Ya ini adalah ini ya teman-teman ya, daerah salah satu objek wisata di sini. Ya namanya adalah Upun Batu. Ya, keren ini teman-teman. Makanya saya bilang daerah kami di Kalimantan ini banyak objek-objek wisata ya. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke sini silahkan, bisa ya untuk melihat. Cuman ya itu tadi jalannya ini memang nggak terlalu mulus ya teman-teman ya, perlu perjuangan juga untuk sampai ke sini. Kalau dibilang hutan masih oke, masih ada beberapa persen seperti itu, tetapi nah ini dia teman-teman. Nah ini adalah desa Upun Batu. Dia turun ke bawah sana ada jembatan besar, ada jembatan Upun Batu namanya. Itu ada. Ini ada Bung Epin yang lagi membawa mobil dengan konsentrasi penuh. Walaupun tadi malam kurang tidur katanya. Itu teman-teman. Contohnya dia membuang sampah aja gitu, pluk langsung gitu ke tengah jalan. Itu kalau di negara-negara itu teman-teman, itu denda itu langsung. Jadi kita tidak boleh sembarangan, karena semuanya itu ada CCTV-nya dan plat nomor mobil kita langsung terdetek gitu ya. Atau misalnya pasti ada yang ngelaporin kita di belakang. Ya, itulah kelebihannya di negara maju dengan di negara yang masih berkembang seperti di Indonesia saat ini. Ya, tetapi suatu saat saya yakin bisa, karena kalau kita semuanya punya kesadaran dan teman-teman punya kemauan untuk melihat negara kita ini bersih, rapi, saya yakin generasi mendatang itu ya juga akan menikmati hasilnya untuk anak cucu yang akan datang. Seperti itu. Karena yang terjadi sekarang adalah kebanyakan hanya untuk mementingkan diri sendiri ya, dan kelompok dan golongannya mengeruk habis-habisan, sehingga yang terjadi adalah anak cucu kita mungkin suatu saat nanti tidak bisa lagi melihat
lautan yang ada di Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Ya. Nah, ini ada teman-teman tempat penambangan batu, ya, batu cadas. Tuh lihat, ya, batunya sangat-sangat besar. Nah, oke, kita melewati jembatan, ada beberapa jembatan. Nah, ini adalah kita harus berpapasan dengan truk-truk besar yang mengangkut hasil-hasil bumi seperti itu. Adanya jalan-jalan yang dibuat oleh pemerintah ini memang sangat membuka untuk keterisolasian, teman-teman. Tetapi di samping membuka untuk kemajuan satu daerah, ya, dia bak pisau bermata dua juga, karena akan membawa suatu dampak perubahan yang ke arah positif, ada juga yang ke arah negatifnya. Arah positifnya ya tentu saja akan terjadi kemajuan ekonomi di suatu daerah, kemudian akses informasi itu sangat mudah gitu ya, pendidikan juga sangat mudah, jadi menambah taraf hidup masyarakat yang ada di situ. Tetapi ya sisi negatifnya banyak juga, contohnya ya kerusakan ekosistem, kemudian juga adanya peredaran narkotika dan lain-lain. Ya, itulah ibarat bak sisi dua mata uang, dua koin gitu ya. Koin apa sih namanya istilahnya? Ibarat apa ya? Dua sisi mata uang. Ya, dua sisi mata uang ya teman-teman ya. Uang koin maksudnya. Ya, itulah yang harus kita hadapi. Mengapa saya bisa ngomong seperti itu, teman-teman ya? Saya bukannya sok-sok ini ya, sok-sok ngebandingin antara negara kita dengan negara luar. Tapi karena saya sudah pernah melihat di negara luar itu seperti apa sih keteraturannya. Bahkan nih ya teman-teman ya, orang-orang Indonesia itu ketika di luar, kita itu sangat lebih bersih gitu ya dibandingkan dengan orang-orang di negara itu sendiri gitu. Ya, karena kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa di sana itu bagus, rapi gitu ya, nggak ada sampah sama sekali, sehingga kita juga segan membuang sampah di situ. Ya, karena kebiasaan itu kayaknya timbul dari sesuatu yang memang sudah jelek duluan gitu ya, lingkungannya jelek ya, habit orang-orang di sekitar situ jelek, sehingga kita bisa ikut-ikutan. Tetapi kalau habit orang-orang di sekitar kita itu baik, lingkungan kita baik, sehingga kita akan terbawa untuk ke arah kebaikan gitu. Itu yang seringkali terjadi gitu ya, saya lihat. Tadi barusan melalui jalan yang banjirnya sepinggang di daerah Sewah. Tadi hampir nggak bisa lewat, untunglah kita bisa lewat. Ini tadi. Ya, kalau di tengah sana itu sudah hampir sepinggang orang dewasa. Tadi airnya masuk ke mobil, cukup menegangkan ya jadi perjalanannya. Oke, masih kita melaporkan dari Kecamatan Sewah